Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Firman Tuhan berbuah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya hanya mau memastikan bahwa perumpamaan tentang seorang penabur bukanlah untuk pertama kalinya kita mendengarnya. Ada seorang penabur dan sejumlah benih di bawahnya. Ia melintas jalan dan menaburkan benih itu begitu saja, sehingga dapat dipastikan jatuh benih itu tidak di tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang sama. Lalu Tuhan Yesus mencoba menggambarkan bahwa hati setiap orang itu boleh diumpamakan dengan kondisi atau keadaan nyata tanah tempat benih jatuh ketika ditaburkan. Setiap orang memiliki telinga dan hati yang siap tidak siap menerima datangnya benih, yaitu firman Tuhan. Kesiapan, pendengaran, dan kesanggupan untuk menyambut firman Tuhan sangat menentukan pengaruh dari kehadiran sang firman itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang asal-asalan mendengar, bahkan ada pula yang tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, dan hampir dapat dipastikan firman itu tidak bertahan. Ada orang yang pada awalnya bersemangat menyambut firman Tuhan, namun karena kesibukan, pengaruh firman itu tidak besar. Ada juga orang sudah berpegang pada firman Tuhan, namun merasa iming-iming dunia lebih menarik, lalu mengabaikan firman itu berperan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, ada orang yang dengan sukacita menyambut firman itu, memeliharanya, dan hidup daripadanya. Maka firman itu bekerja dalam hidupnya, mempengaruhi sepak terjangnya, dan memberi tatanan dan tuntunan dalam peri kehidupannya. Inilah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Orang baik ini menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, sebab hidupnya digairahkan oleh firman Tuhan yang mengajarkan perbuatan cinta untuk sesama yang ada di sekitarnya. Saudara-saudari terkasih, saya masih ingat betul apa yang pernah dikatakan oleh almarhumah ibu saya ketika saya beranjak dewasa dan akan meninggalkan rumah
untuk melanjutkan studi di Pulau Jawa. Jadilah anak yang baik. Jagalah nama baik bapak dan ibumu di negeri orang. Belajarlah hidup hemat dan jangan lupa ke gereja dan berdoa. Kata ibu saya di bandara sebelum saya memasuki pesawat kecil berisi 6 orang waktu itu. Kalimat-kalimat itu saya ingat sampai sekarang, dan itu yang menjadikan saya orang yang tidak kaya, mungkin juga tidak sukses, namun orang yang berbahagia. Saya bahagia karena bisa menjaga nama baik mereka. Saya bahagia karena bisa hidup ugah hari sesuai dengan berkat yang dari Tuhan. Saya bahagia karena firman Tuhan yang selalu kurenungkan. Dan saya bahagia karena bisa bersatu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu sekurang-kurangnya. Saya mungkin bukan seorang idola, tetapi saya berusaha mendekati idolaku, Yesus. Saya mungkin bukan orang yang dikagumi oleh banyak orang, tetapi setidaknya saya berusaha menjadi sosok yang membuat pasangan hidup saya merasa nyaman dan merasa bahagia bersamaku. Kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kami dengan perbuatan baik. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan penabur dan benih yang ditaburkan itu saya maknai sebagai kemurahan Allah yang menganugerahkan hidupnya untuk kita. Benih yang ditaburkan itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Allah itu menjadi firman yang hidup dalam diri Yesus. Allah mengutus firman-Nya, yaitu Yesus, ke dalam kehidupan kita. Yesus itulah yang diwartakan oleh para rasul dan gereja kudus kepada kita. Apakah saudara kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita percaya bahwa Yesus itu firman Allah yang ditaburkan ke dalam hati kita? Mungkin saya adalah orang yang paling bahagia ketika berkata, "Ya, kami percaya." Itulah juga yang kita ucapkan pada menjelang saat kita hendak menerima sakramen baptis. Gairah itu baik, namun itu bukan jaminan untuk mendapatkan surga. Kita harus hidup dari iman kita dan hidup meneladan cara hidup Yesus Kristus agar kita pantas digelari orang Kristiani dan bersama Yesus pokok anggur menghasilkan buah berlimpah-limpah. Marilah kita menjadi tanah yang baik. Apakah aku sudah menerima Yesus dengan sungguh dan hidup sama seperti Dia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bantulah kami menjadi pendengar yang baik dan pelaksana firman yang setia, ya Bapa. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.